Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa algoritma yang menggunakan strategi brute force. Algoritma yang pertama adalah mencari elemen terbesar atau mencari elemen ekstrim gitu ya, bisa terbesar, bisa terkecil gitu ya, bebas mau yang mana saja. Dalam kasus ini kita akan cari yang terbesar, biasanya find max gitu ya dikasih namanya. Oke, jadi kita akan memahami algoritmanya seperti apa. Kemudian setelah kita paham, kita akan cari ukuran inputnya berapa, basic operationnya apa, kemudian berapa jumlah basic operation yang dilakukan dalam algoritma tersebut. Kemudian kita akan menentukan kelas efisiensinya. Oke, sampai situ saja. Karena untuk pembuktian kompleksitas asimptotiknya kita akan bahas di video lain. Oke, ini adalah mencari elemen terbesar algoritmanya. Sudah saya pindahkan ke papan tulis. Tadi yang pertama adalah kita memahami algoritmanya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, cari elemen terbesar ini dia inputnya adalah A1, A2, A3 sampai AN. Jadi sederetan bilangan bulat gitu ya. Sederetan bilangan bulat ini ya yang diberi nama A1, A2, A3 sampai AN. Jadi kita masukkan ke dalam array biasanya ya. Jadi ada yang menulisnya seperti ini gitu ya, ada juga yang menulisnya kayak gini ya. Jadi si nilainya itu dimasukkan ke dalam array A mulai dari elemen ke-1 sampai elemen ke N. Kemudian outputnya adalah nilai maksimumnya gitu. Jadi di antara A1, A2 sampai AN ini tolong kasih tahu ke saya yang paling besar yang mana gitu ya. Oke, jadi ini masukannya, ini keluarannya. Kemudian kita mendeklarasikan sebuah bilangan bulat K gitu ya. K ini buat apa ya? K ini sebenarnya buat counter aja sih ya. Jadi namanya biasanya I gitu ya kita pakai. Oke, jadi pertama kali saya akan menyetel kan kita punya banyak nih ya, punya misalnya ini tadi namanya array-nya A gitu ya. Kita punya A1, A2, A3, A4, A5 sampai AN gitu ya. Jadi ini ceritanya isinya kan banyak sekali gitu ya. Kita tidak tahu berapa, pokoknya sampai N. Nah, karena kita tidak tahu berapa, maka pertama kali kita pede aja nih. Kita setel aja maksimumnya yang pertama dulu gitu. Jadi kita tutup dulu semua yang di belakangnya. Kita hanya lihat elemen pertama saja. Dan kita bilang, oh karena elemennya baru satu yang kita lihat, kan berarti nilai maksimumnya pasti dia gitu kan ya. Jadi kita bilang di sini bahwa maksimumnya adalah A1 gitu ya. Ini posisi pertama. Oke. Nah baru di sini adalah loop-nya gitu ya. Maka kita akan bandingin nih, kita akan buka yang lainnya, start dari 2 gitu. Dilihat nih yang kedua, dia lebih besar nggak ya dari yang tadi kita klaim sebagai maksimum? Kalau dia ternyata lebih besar, maka max-nya jadi pindah ke yang tadi lebih besar. Gitu ya. Terus kita buka lagi di ketiga, buka lagi keempat, kelima, dan seterusnya. Kalau misalnya nggak lebih besar, ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Tapi kalau misalnya ketemu yang lebih besar, maka si max-nya itu akan kita ubah nilainya dengan yang tadi baru ketemu itu. Oke, nah berarti basic operation-nya yang mana? Ingat, basic operation itu ciri-cirinya adalah yang paling mudah secara teknis kita lihat, itu salah satu cirinya adalah dia time consuming-nya paling banyak memakan waktu lah dalam algoritma itu. Nah, salah satu ciri eksplisit yang bisa kita lihat bahwa suatu operasi itu memakan waktu yang paling banyak, itu biasanya dia berada di dalam loop terdalam. Nah, ini kan kebetulan loopnya cuma satu ya. Jadi ya loop terdalamnya ya yang bagian ini gitu ya. Nah, kita lihat nih, kalau mencari elemen terbesar itu kan sebenarnya yang paling penting itu kan apa? Membandingkan kan ya. Saya bandingin nih, ini lebih besar nggak dari ini gitu ya. Ini lebih besar nggak atau enggak gitu atau gimana gitu. Jadi perbandingan. Makanya kita bisa bilang bahwa elemen ini adalah elemen yang time consuming gitu, yang paling besar memakan waktu, paling banyak dilakukan di dalam algoritma yang bersangkutan, plus dia memang penting gitu. Karena yang namanya mencari elemen terbesar kan, ya itu tadi,
masalahnya adalah membandingkan apakah saya lebih besar dari sebelah saya, apakah lebih besar lagi dari sebelah saya, apakah lebih besar lagi, terus sampai ke N. Gitu ya. Jadi kita bisa bilang bahwa basic operation-nya itu adalah comparison gitu ya, perbandingan. Perbandingan. Ya. Gitu. Yaitu K lebih dari max ini ya. Ini basic operation-nya. Nah sekarang kan kita mau apa ya? Mau hitung gitu. Jadi oke, udah dapat nih basic operation-nya di sini nih, operasi yang dasar itu yang ini, bukan yang ini, bukan yang ini, bukan baris yang ini gitu ya. Tapi yang ini gitu. Nah, terus berapa kali tuh saya kasih highlight ya. Berapa kali dia dilakukan sepanjang algoritma itu. Nah, kita lihat aja ini kan ada for-nya, di sini ada loop. Lihat loopnya, jadi kalau misalnya saya punya gini kan ya, for K itu 2 sampai N. Nah ini kalau kita bahasakan menjadi matematika itu tinggal copy paste aja sebenarnya. K-nya start dari 2 gitu ya, diambil dari sini. Sampai kapan? Sampai N gitu. Nah kemudian tengah-tengahnya ini diisi apa? Diisi untuk tiap iterasi, maka basic operation yang dilakukannya berapa kali? Si perbandingannya setiap iterasi berapa kali? Iterasi pertama dia ngebandingin apakah A2 lebih dari max gitu. Terus udah kan N if, terus pas dia muter ke sana kan iterasinya udah nambah lagi tuh, iterasi ke-2 gitu. Udah iterasi ke-3, iterasi ke-4. Nah, setiap iterasi dia kan hanya dilakukan sekali aja kan perbandingannya. Maka kita tulis di sini 1 ya. Oke. Kemudian kita akan mengadopsi pakai rumus yang kita sudah pelajari, yang kalian sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya, analisis kompleksitas algoritma, yaitu kalau saya punya kondisi kayak gini gitu ya, startnya mulai dari lower, dari bawah, kemudian ininya upper, kemudian ininya 1, maka rumusnya adalah upper yang batas atasnya dikurangi batas bawahnya ditambah dengan 1 gitu ya. Ini dengan asumsi bahwa lowernya itu kurang dari upper gitu ya, kurang dari sama dengan juga nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Jadi kalau kita aplikasikan ke sini kan berarti kan uppernya yang ini kan ya, N gitu. Lowernya yang mana? Yang 2, minus 2, kemudian plus 1 gitu ya. Rumusnya kan gitu. Jadi ini sama dengan N minus 1 kali gitu ya. Jadi ini comparison-nya gitu ya. Ini basic operation-nya dilakukan sebanyak N-1 kali gitu dengan input size N tadi. Oh ya, input size-nya N ya. Karena kan ini kan ada 1, 2, 3 terus sampai N gitu. Kita melakukan loop-nya juga sebanyak itu gitu ya. Tapi tadi karena startnya dari 2 makanya dia jadi N-1. N-1 kali gitu ya. Gitu. Oke. Jadi udah dapet apa tadi? Apa basic operation-nya? Oh, sorry. Pertama sudah memahami algoritmanya. Kemudian yang kedua dapat input size-nya N. Kemudian basic operation-nya itu adalah perbandingan yang AK lebih dari max. Kemudian CN-nya jumlah operasi dasar yang dikerjakan dalam satu algoritma itu adalah sebanyak N-1. Maka kita tahu ya N-1 ini berarti kelas efisiensinya adalah, ingat kalau kelas efisiensi adalah kalau kita punya ini jumlah basic operation seperti ini, yang diambil adalah yang ordernya paling tinggi atau yang pangkatnya paling tinggi. Ini kan sebenarnya saya bisa tulis gini ya. N pangkat 1 dikurangi 1 dikali N pangkat 0 gitu ya. Jadi kan yang ordernya lebih tinggi kan yang N pangkat 1 gitu ya, bukan N pangkat 0. Maka yang kita ambil ini saja, jadi ininya diabaikan. Maka kita bisa bilang bahwa kelas efisiensinya adalah N gitu. Kelas efisiensi N itu kan disebut sebagai linear gitu. Ya, jadi kelas efisiensinya adalah linear. Kemudian kalau ditanya big theta-nya apa kompleksitas waktu asimptotiknya, ya berarti gampang kan ya. Jadi N-1 itu adalah big theta dari N. Nah ini kalian bisa buktikan gitu dengan cara menyediakan benar kok ini karena saya bisa menunjukkan ada C1-nya, ada C2-nya, dan ada N0-nya. Oke? Mudah ya untuk yang Find Max ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Selamat pagi semua.